Karena di video kali ini kita akan fokus membahas bagaimana kira-kira impresi berkendaranya dari mobil ini. Jadi ini kita cobanya dalam keadaan yang real, hujan, traction control juga nyala tentunya untuk safety. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini di sebelah gue lagi ada sebuah Mazda CX-3 Pro 2000cc. Nah, Sobat Setir, sebelumnya Mazda memang sudah sempat mengeluarkan CX-3 Pro yang 2000cc, namun tergantikan dengan yang 1500cc, dan kemudian Mazda mengembalikan lagi nih, dibalikin lagi mesin 2000cc di platformnya CX-3, karena emang beberapa orang ada yang terbagi, ada yang lebih setuju dengan 1500 biar lebih irit, tapi ada juga yang merindukan tenaga yang besar dari mesin 2000cc-nya. Nah, makanya Mazda mengembalikan lagi mesin 2000cc itu ke platformnya CX-3. Setir Kanan udah sempat review ketika mobil ini baru pertama kali launching. Kita ngebahas apa aja bedanya, apa aja yang baru dari Mazda CX-3. Nah, Sobat Setir, kalau mau nonton video itu bisa klik linknya di bagian kiri atas ini. Karena di video kali ini kita akan fokus membahas bagaimana kira-kira impresi berkendaranya dari si mobil ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Nah, Sobat Setir, tapi rasanya nggak adil juga kalau kita nggak ngebahas atau mengingetin lagi ke Sobat Setir semua kira-kira apa sih yang baru dari Mazda CX-3 Pro 2000 di tahun 2024 ini. Nah, gue mau ngerimain sedikit nih hal-hal baru, salah satunya adalah di bagian wajahnya itu sekarang ini menggunakan chrome tuh rada gelap-gelap gitu ya, jadi jauh terlihat lebih sporty dan lebih elegan juga. Selain itu untuk kayak bagian bumpernya, finishing cladding samping, karena kan CX-3 itu kan emang pakai cladding gitu ya, karena dia sebuah crossover kan. Yang tadinya dia kulit jeruk gitu hitamnya, sekarang dia pakai hitam glossy. Jadi bisa dibilang justru kesan crossovernya berkurang, malah menekankan kesan sportinya yang bikin mobil ini jadi jauh kelihatan lebih keren banget. Dan tetap menggunakan ciri khasnya Mazda. Di sini ada Kuro desainnya, grillnya juga Mazda banget. Nah, untuk lampu-lampunya dia juga udah LED nih, baik lampu dekat, lampu jauh, terus fog lampnya udah LED, sennya menggunakan halogen Sobat Setir. Nah, nggak hanya di depan aja, karena di bagian samping juga berubah. Yuk kita intip. Nah, Sobat Setir, seperti yang gue bilang, di bagian samping juga banyak perubahan-perubahannya di tahun 2024 ini. Yang paling ketara ada di bagian velgnya. Velgnya sekarang desainnya menurut gue jauh lebih sporty. Dia dual tone, hitam dan silver, berukuran ring 18, yang dibalut dengan ban Toyo Proxes berukuran 215 50 ring 18. Selain itu, gue juga udah mention sih tadi, cladding-claddingnya ini sekarang dia finishingnya hitam glossy gini ya. Tuh, manis banget. Menurut gue sih memberikan kesan sporty dan elegan. Selain itu, tetap mempertahankan di sini ada aksen krom-kroman di bagian pintu. Itu juga memberikan kesan kemewahan juga. Dan yang paling mencolok adalah untuk varian Pro itu sekarang memiliki opsi dual tone. Jadi bisa belang nih warnanya antara warna bodi dan warna atapnya. Ini juga warna terbaru, yaitu Aero Grey, dipadukan dengan atap yang berwarna hitam. Menurut gue sih keren banget, ganteng banget gitu ya. Mantap. Nah, sekarang kita intip ke bagian belakangnya. Yuk. Nah, berlanjut ke bagian belakang, sebenarnya perubahannya minor, tapi kelihatan. Jadi bumpernya, kayak yang tadi gue udah mention, kalau sebelumnya pakai kulit jeruk gitu, sekarang finishingnya glossy. Dan karena emang bumpernya dari Mazda CX-3 ini bisa dibilang ukurannya besar ya, montok gitu, gede bumpernya dari belakang tuh, gemes gitu ngeliatnya. Makanya emang kelihatan banget, finishingnya sekarang berubah jadi glossy gini. Ya oke lah, jadi jauh lebih sporty dan mewah sih tentunya. Nah, sekarang gue mau ngintip ke bagian interior, karena di bagian interior juga ada perubahannya. Kalau bagian mesin, ntar kita bahas pas kita lagi driving. Yuk kita masuk. Masuk ke bagian dalam. Ini dia kuncinya dari CX-3. Kuncinya Mazda banget ya. Kotak, pipih, tombolnya di samping. Keren. Kita nyalain dulu karena rada gerah nih di sini Sobat Setir. Oke, wow, langsung pop up tuh HUD-nya dia. Nah, sebenarnya di bagian interior ini tidak banyak perubahan Sobat Setir. Tapi ada beberapa perubahan yang emang bikin ketara banget gitu. Kayak sebagai contoh, di bagian dashboardnya desainnya masih sama,
masih sama-sama Japan simplicity gitu. Terus ini sekarang dia finishingnya kayak warna abu-abu gini. Stitchingnya juga berubah jadi warna gold, bronze sih. Ini warna bronze stitchingnya di bagian sini dan juga di kisi-kisi AC-nya. Tuh kanan kiri semua kayak gitu. Terus joknya juga dia berubah. Di sini ada kulit, di sini kayak apa nih? Sweat, napa ini pasti. Bahannya halus sekali gitu. Dan di sini ada arrow gitu ya aksennya. Jadi sporty gitu. Berasa banget. Selebihnya kurang lebih sama kayak Mazda CX-3, masih tetap dengan head unit yang sudah support Apple CarPlay serta Android Auto, dan tentunya Mazda Connect di sini bisa dikontrol. Nah, menurut gua Mazda Connect ini tuh convenient banget karena memang ada beberapa mobil yang memiliki head unit yang ukuran lebih besar, tapi dia tidak memiliki controller. Jadi kalau kita lagi nyetir, kita harus mencet-mencet itu mencet fokus. Sedangkan kalau kita pakai controller kayak gini kayak Mazda Connect, di sini ada knob putarnya untuk mengontrol si head unitnya, jauh lebih convenient. Dan setiap bawa mobil rasanya pengen, kenapa sih nggak semua mobil tuh kayak Mazda Connect aja? Ada knobnya di sini untuk mengatur segalanya gitu. Karena fokus nyetir tuh bisa bener-bener ke depan aja. Ya sesuai sih sama filosofinya dari berkendara sebuah Mazda gitu ya, alias Jinba Itai. Oke banget sih. Dan selain di sini, yang dia sekarang juga udah touchscreen. Tuh. Jadi selain bisa ngontrol dari knob sini, bisa ngontrol dari si head unitnya juga. Dia juga isi udah lengkap banget. Terus di sini ada head-up display yang langsung menyapa kita ketika kita menyalakan mesin. Canggih banget. Di sini ada wireless charging juga, AC-nya juga udah digital. Terus di sini ada driving mode, nanti kita bahas, kita cobain pas lagi bawa. Sama di bagian atas terdapat sebuah sunroof. Gokil nggak? Wow, asik banget. Jadi kalau driving siang-siang kayak gini jauh lebih terang. Dan kalau driving malam-malam sambil bisa menikmati bintang-bintang. Wah, gokil. Gitu sobat setir. Udahlah, nggak usah lama-lama karena kembali lagi fokus video ini adalah untuk bagaimana impresi berkendaranya. Dan gue juga udah nggak sabar untuk cobain gimana rasanya bawa Mazda CX-3 Pro menggunakan mesin 2000 cc ini. So, langsung aja. Let's go. Oke, nah sekarang kita udah di jalan. Sayangnya tadi tiba-tiba hujan sobat setir. Jadi kalau emang ada sedikit gangguan suara hujan, kami mohon maaf. Tapi justru dengan hujan ini kami juga bisa merasakan atau experiencing kekedapan kabin di dalam mobilnya. Tapi sebelum kekedapan kabin, gue mau ngebahas dulu posisi duduknya. Jadi Mazda CX-3 ini memiliki posisi duduk yang emang Jinba Itai banget gitu. Ibaratnya kalau Jinba Itai itu bagaikan penunggang kuda sambil memanah. Jadi benar-benar menyatu dengan kendaraannya. Dan itu yang gue rasakan dan gue experiencing dengan Mazda CX-3 ini. Benar-benar gue posisi kayak gini aja, gue nggak perlu geser-geser kepala. Gue bisa ngintip spion kanan, spion kiri, terus spion tengah, semuanya tuh ke cover. Posisi duduknya sendiri, dia pengaturannya dapat dilakukan secara elektrik. Di bagian driver, dia juga ada memory seat sebanyak 2 buah, naik turun, maju mundur, lumbar supportnya juga diatur secara elektrik. Jadi benar-benar udah convenient banget. Dan untuk setirnya, dia juga udah tilt and telescopic sobat setir. Jadi kayak gue, tinggi gue di 170 cm, gue mendapatkan posisi driving yang paling enak. Menurut gue ini benar-benar enak sih, mantep banget. Kemudian selain itu, gue mau ngebahas masalah blind spotnya dulu. Jadi walaupun memang pilar A-nya dia kelihatan tebel, kalau gue pribadi nggak sulit untuk melihat ke bagian sana karena posisi pilar dan posisi duduk gue tuh lumayan jauh gitu. Pilar tuh rada di depan, di sini ada spion, terus gue di sini. Jadi ngeliat ke sana tuh nggak tertutup lah, masih mudah. Kalau kanan kiri alias titik buta yang ada di belakang itu juga aman karena mobil ini memiliki BSM atau blind spot monitoring. Jadi kita cukup melihat ke cermin yang ada di spion. Kalau emang ada kendaraan dia akan menyala tuh. Kayak logo mobil gitu warna kuning kedip-kedip. Jadi itu nge-notify kita kalau di bagian blind spot kita tuh ada sebuah mobil gitu. Dan ke belakang kalau kita intip dari luar kacanya tuh kecil, tapi pas kita masuk ke dalam ternyata clear banget. Kita bisa melihat dengan jelas, nggak sulit ngelihatnya, nggak yang ngintip-ngintip itu juga nggak.
gampang. Terutama lagi kalau kita mau parkir, di belakang ada kamera mundur, dan kamera mundurnya juga quality-nya oke. Jadi untuk memandu kita mundur atau memandu kita parkir itu juga sangat jelas penglihatannya. Jadi oke banget. Nah, kemudian gue mau ngebahas masalah kekedapan kabinnya. Mobil ini menggunakan Toyo Proxes, yang dimana merupakan sebuah ban yang bisa dibilang cukup premium, sobat setir. Jadi kalau road noise sih ya ada suara dikit lah, tipis-tipis, tapi nggak mengganggu juga. Untuk kekedapan kabin, misalkan ada mobil atau motor berknalpot bising, nah itu lumayan kedengeran tipis-tipis. Tapi kalau knalpotnya standar aja gitu ya, itu sih nggak kedengeran gitu. Jadi cukup oke. Terus kayak sekarang hujan, misalkan kedengeran suara rintik-rintik dari kaca depan, tapi selebihnya nggak ada. Kalau dari belakang atau dari samping kanan kiri itu nggak berisik. Kemudian gue mau ngebahas masalah bantingan. Jadi emang banyak orang-orang tuh yang bilang kalau Mazda itu memiliki bantingan yang keras. Sebenarnya nggak keras, kalau menurut gue itu bukan keras, tapi lebih ke stiff bantingannya. Emang dia lumayan kaku gitu. Karena kan kita semua tahu dan kita semua juga sepakat bahwa handlingnya dari Mazda itu enak banget gitu nih. Gue belok ya, tuh, langsung gue tekuk deh. Tuh, dia tuh handlingnya direct banget, precise banget sobat setir. Jadi memang salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karakter dari suspensinya. Kalau dia terlalu empuk, maka dia akan otomatis limbung atau ngebuang gitu mobilnya. Sedangkan di Mazda ini di-create sedemikian rupa agar handlingnya tetap oke, yang bikin suspensionnya dia jadi lumayan stiff atau kaku gitu. Kalau emang kita ngehajar prosedurnya secara tega gitu ya berasa keras. Kalau kita ngehajar jalanan hancur, ngehajarnya juga secara tega gitu ya, yang nggak normal lah, ngebut gitu misalkan, ya akan berasa keras. Cuman kalau kita bawanya nyantai-nyantai aja, prosedurnya kita ngerem juga, atau jalanan hancurnya kita ngerem juga, ya udah nggak masalah gitu, masih nyaman-nyaman aja, masih puk-puk aja sebenarnya gitu. Itu impresinya dari Mazda CX-3 kalau menurut gue. Dan kelebihannya tentunya handlingnya. Ini jalanan lumayan kosong, kita coba zigzag tipis-tipis. Wah, gokil sih ini, direct banget. Bisa dibilang sangat-sangat direct nih. Ada putar balikan, kita putar balik langsung, tekuk. Oh, gila. Itu sih, jujur, menurut gue pribadi, handlingnya terbaik di kelasnya. Bener-bener enak banget. Gokil sih, kayak berasa bawa mobil sport gitu. Sepertinya memang ada DNA dari MX-5 di dalam si X3 ini. Mantap banget. Kemudian gue mau ngebahas masalah teknologi-teknologi lainnya. Kayak contohnya, mobil ini memiliki adaptive cruise control. Jadi, kita cukup engage aja, semua buttons ada di bagian kanan, kita set, maka dia akan mengikuti dan menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan. Nah, itu kepake banget ketika kita sedang berada di jalan tol. Selain itu, dia juga punya LDW atau Lane Departure Warning yang bakal notify kita ketika tanpa sadar kita keluar dari jalur. Dia akan bunyi tuding gitu. Jadi ngingetin kita. Mungkin kalau kita ngantuk, kita nggak ngeh, dia akan ngasih tahu. Nah, fitur-fitur seperti itu yang sangat terpakai di perjalanan jarak jauh yang ada di Mazda CX-3. Menurut gue sih oke banget. Canggih banget lah gitu. Dan juga kayak yang tadi gue udah mention, di mobil ini ada head-up display. Balik lagi, Jin Baitai. Jadi kita fokus ke depan aja. Nah, HUD-nya ini juga dia informatif, menyampaikan informasi seperti kecepatan, activation dari adaptive cruise control kita, itu semua dapat dilihat dari head-up display-nya yang ada di depan. Dan ukurannya pas banget, nggak mengganggu, nggak yang bikin kita nyetir tuh jadi nggak kelihatan gitu, nggak, masih oke banget gitu. Ngebahas masalah tenaganya, ini yang menarik banget. Kalau dulu Mazda menawarkan CX-3 dengan opsi 1500, dulu sempat tuh yang 2000. Terus kalau nggak salah sempat menghilang, jadi yang 1500 aja. Dan kini dikembalikan lagi opsi yang 2000. Karena mesin yang 2000 ini tuh bener-bener nikmat sobat setir. Coba bayangkan mesin 2000cc di bodi yang compact gitu, di bodi yang kecil. Bener-bener ngangkat mobil ini banget gitu. Bener-bener sangat-sangat lebih dari cukup. Tenaga yang dihasilkan sendiri itu di 149 dk dan torsinya di 195 Nm dari mesin berkubikasi 2000cc. Nah, menariknya lagi,
mobil ini juga memiliki driving mode. Ada mode normal dan ada mode sport. Ketika kita pindah ke mode sport, maka mobil akan otomatis shifting di RPM yang lebih tinggi. Jadi kalau ketika kita butuh tenaga, tinggal kita kick down dan rasanya nikmat banget. Nggak tahu kenapa, suara dari Mazda CX-3 ini bener-bener syahdu, karena juga dia kan emang twin exhaust ya, alias knalpotnya ada 2, yang bikin kuping tuh semakin dimanjakan gitu dari suara mesinnya si Mazda CX-3 ini gitu. Nah, ada satu hal yang bikin gue penasaran, gue pengen tahu kira-kira akselerasi dari 0 hingga 100-nya itu berapa. Sekarang posisinya lagi hujan, coba kita tunggu redaan dikit kali ya biar fair. Habis itu kita akan uji menggunakan alat ukur kita. So, langsung aja kita cobain. Yuk, let's go. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Oke, nah sekarang kita udah tadi nunggu rada reda, ini udah much better tapi masih tetap gerimis sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tentunya untuk safety measurements, traction control still on, agar lebih safety. Terus kita pakai mode normal dulu, habis itu kita pakai mode sport. Ini remnya ditahan sama auto hold-nya. Udah siap, semua siap. Langsung aja kita tunggu rada sepi dikit, baru kita gas. Yuk, 1, 2, 3. Wih, oke. Oke, udah dapat 100 dengan mode normal ya. Sekarang kita coba menggunakan mode sport. Kira-kira kita dapat berapa nih akselerasi 0 ke 100-nya? Yuk kita buktiin. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, babe. Oke Sobat Setir, setelah tadi kita mencoba menggunakan mode normal, sekarang kita ganti ke mode sport. Gampang aja, switch ada di bagian sini. Udah masuk ke sport, rem ketahan sama auto hold. Tanpa berlama-lama, langsung kita tes. 1, 2, 3. Wih. Gokil. Nah ini beda nih, dia shifting di 6500 RPM Sobat Setir kalau kita menggunakan mode sport. Wow, udah cepet. That fast. Cepet banget Sobat Setir. Gokil. Wow, ya shifting gitu ya, langsung turunin. Mantap. Dan itu gue mencoba pakai matic-nya aja, gue nggak ganti ke manual mode, padahal dia memiliki si pedal shifter ini gitu. Oke, sekarang kita lihat kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan untuk mencapai 0 ke 100 menggunakan mode normal dan mode sportnya. Yuk kita lihat. Nah, hasilnya ternyata bedanya sepersekian detik aja. Jadi ini kita cobanya dalam keadaan yang real, hujan, terus di dalam mobil juga berdua, ada gue dan kameramen. Jadi bobotnya bobot 2 orang, nggak sendiri. AC nyala, traction control juga nyala, tentunya untuk safety. Nah, menggunakan mode normal gue dapat 11,62 detik. Dan di mode sportnya gue mendapatkan 11,28 detik. Jadi bedanya milisecond aja. Ya gue paham sih, memang mobil ini kan memiliki fitur traction control ya. Jadi ketika mobil dirasa akan spin, maka komputer secara otomatis ngekat tenaganya gitu. Jadi nggak maksimal, nggak seakurat itu. Tapi ya ini keadaan realnya memang seperti ini. Jalanan yang hujan, kita coba berdua ya kurang lebih akselerasinya seperti itu. Tapi apalah artinya, sebenarnya kan intinya mobil tuh bagaimana menikmati berkendaranya juga kan. Nggak melulu masalah akselerasi 0 ke 100 atau masalah tenaga yang berlebihan gitu. Karena memang di Mazda CX-3 ini sendiri tenaga yang kita dapatkan sudah sangat-sangat cukup. Dan bagi gue pas gue coba tadi tes akselerasi itu lumayan bikin deg-degan ya, alias untuk memenuhi hasrat ngebut harian tuh ya segitu udah cukup banget gitu. Udah cukup banget, sangat-sangat cukup. Apalagi mengingat tenaganya yang di 149 DK 155 Nm 2000 cc itu dimasukkan ke dalam sebuah platform yang bisa dibilang ukuran cukup compact. Sangat-sangat cukup Sobat Setir. Kebayang di dalam kotanya enak, dipakai di luar kota juga pastinya enak gitu.
nikmat sekali berkendara Mazda CX-3 Pro ini. Wow, mantap. Nah, untuk si unit CX-3 Pro ini, Sobat Setir, dia itu tersedia warnanya macam-macam banget. Warna jagoannya Mazda, pokoknya warnanya Mazda banget, alias So Red, itu tentunya ada. Terus ada Platinum Quartz Metallic juga ada. Polymetal Grey juga ada. Dan jagoannya sih kalau bagi gue pribadi ya ini, Aero Grey. Karena bener-bener makin mengeluarkan lagi aura dan kesan sporty dari si mobilnya gitu. Nah, untuk harganya CX-3 Pro itu dibanderol dengan harga 495.500.000. Jadi bisa dibilang masih under 500 juta tapi mendapatkan fitur seperti yang ada di mobil ini gitu. Dan yang paling utama adalah driving experience-nya, karena emang Mazda terkenal dengan rasa berkendaranya yang gokil banget, mantep banget, Jinba Itai banget, dan tenaga yang nggak main-main di mobil ini gitu Sobat Setir. Jadi emang Mazda CX-3 Pro ini cocok untuk Sobat Setir semua yang mencari mobil dengan berekoran compact tapi tetap bisa dibilang tinggi gitu ya. Terus nggak yang kecil-kecil amat, fiturnya canggih, dan tentunya rasa berkendara yang paling ultimate di kelasnya. Kalau menurut gue sih masih dipegang sama Mazda CX-3 Pro ini. Mantep banget. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Halo Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Teman, GoPro rolling ya.